Salam, salam Ilahim, salam Ilahim, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-temanku dimanapun berada yang mendengar kesaksian saya ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saudara-saudariku yang saya kasihi, Anda di sana bertanya, kenapa saya membuat rangkaian channel yang selalu menyebut tentang Katolik. Saudara-saudariku yang saya kasihi, saya membuat channel atau rangkaian ini lebih banyak menyentuh tentang Katolik. Karena umat Katolik itu istimewa sekali. Yang dikatakan paling banyak manusia menjadi pengikut, dan Katolik itu adalah agama yang tertua dikatakan. Lalu saudara-saudariku yang mengikut perintah-perintah yang masuk di dalam kerajaan Vatikan, semuanya merasa bangga karena menjadi anak-anak Paus. Ingat saudara-saudariku, ikan paus itu kelapar sekarang ini hingga hanya menunggu masa dan waktunya untuk menelan mangsa-mangsanya. Saudara-saudariku yang saya kasihi, saya membuat channel atau rangkaian saya ini kalau mengikut hati dan pemikiran saya sebagai manusia secara logik. Saya tidak mau bercakap dengan Anda semua di sana. Biar saya diam-diam, tengok apa yang terjadi. Kamu kena talan kah, kena panggang kah, kena selai kah, biarlah masing-masing. Karena pilihan kita masing-masing. Tetapi saudara-saudariku yang saya kasih, bila Roh Kudus berkata dengan saya, kamulah sendiri yang memberitahu saudara-saudarimu supaya mereka menyadari, supaya mereka tidak ditelan hidup-hidup oleh ikan-ikan paus. Jadi saudara-saudariku yang saya kasihi, bagaimana lagi saya harus terus terang dengan saudara-saudariku yang berada di luar sana ataupun di dekat sini, memberitahu kalian bahwa Paus itu adalah si ular tua yang ada tertulis di dalam kitab Wahyu. Kalau ikut hati saya biarkan saudara-saudari. Kalau saya mengikut cara hati dan pikiran saya manusia tanah yang berdosa, saya tidak akan bisa saudara-saudari. Tapi saudara-saudari adalah anak-anak Tuhan juga seperti saya. Oleh itu, sebagai anak-anak Tuhan harus saling menegur, harus sering memberitahu antara satu dengan yang lain. Saudara-saudariku Katolik, kalian tidak dapat memisahkan antara menghujat dan memberi Anda nasihat. Saya bercakap di sini, berbicara di sini, bukan tujuan menghujat, tetapi saya memberitahu kepada saudara-saudari perkara yang sebenar-benarnya. Harus bagaimana lagi memberitahu saudara-saudari, karena dunia ini sudah mau ditutup. Anda sendiri melihat daratan menjadi lautan,
lautan menjadi daratan. Saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haruskah saya terus berterus terang dengan saudara-saudari? Karena saya memang begini, saya harus memberitahu Anda bahwa paus yang kalian semua sanjung-sanjung yang kalian pikir itu kudus, sebenarnya yang berada di dalam wadahnya itu adalah Lucifer sendiri. Sebab itu dia tidak mau saudara-saudariku Katolik berdoa melalui hati dan pikiran Anda sendiri. Sebab itu dia tidak mau saudara-saudari membaca firman itu dengan keinginan hati dan pikiran Anda sendiri. Sebab itu dia memerintah saudara-saudari harus ikut perintahnya, yang harus mendengar kata-katanya, dari berdoa, doa harian Anda, doa mingguan Anda, ibadah Anda, semua sudah disiapkan di dalam buku-buku yang harus Anda baca saja, tetapi bukan dari hati Anda, dari kedalaman hati Anda. Jadi bagaimana umat-umat Katolik itu mengetahui benar atau tidak benar? Bagaimana umat-umat Katolik itu dapat mengerti arti kebenaran? Berdoa dalam roh dan kebenaran. Bagaimana? Saudara-saudari yang saya kasihi, memang benar semasa 2000 tahun lebih dahulu Tuhan Yesus Kristus berkenaan dengan Simon Petrus. Tetapi tahukah Anda masa telah berlalu? Waktu itu bertahan hanya beberapa ratus tahun saja. Setelah paus itu diganti, maka terjadilah perubahan di dalam kehidupan paus-paus itu. Saudara-saudari yang saya kasihi, memang saudara-saudari tidak mengerti dan tidak memahaminya, karena umat Katolik tidak pernah berdoa dari hati sendiri. Sebab itu saudara-saudariku Katolik sudah ditawan sebelum sampai waktunya. Masa sudah tinggal pindik, hari sudah petang. Saudara-saudariku harus juga diberitahu dengan cara terang-terang bahwa paus yang ada di hadapan Anda sekarang ini bukan paus zaman 2000 tahun dahulu. Tapi paus yang ada di hadapan Anda saat ini, kepala Anda itu adalah ikan paus yang ada di dalam Wahyu, yaitu si ular tua. Saudara-saudariku yang saya kasihi, bisakan antara menghujat dan memberitahu kepada Anda kebenaran. Jangan asik menghujat, sedangkan Anda sendiri yang menghujat kepada Allah Bapa. Yang Anda hujat itu tentang Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim itu, itulah Tuhan Yesus Kristus. Itulah nama Allah yang sebenarnya, yang dibukakan rahasianya di zaman akhir ini. Saudara-saudariku yang saya kasihi, sedar dan bangun. Lepaskan diri Anda dari patung-patung yang Anda puja-puja, yang Anda doakan setiap hari di hadapannya. Saudara-saudariku yang saya kasihi, lepaskan diri Anda daripada tawanan. Tahukah Anda semua, Anda semua sudah ditawan dengan berdoa serentak satu dunia. Jadi, bagaimana lagi mengetahui rahasianya, karena Anda semua sudah ditawan
ditutup di dalam patung-patung itu semua. Sebentar lagi patung-patung itu akan diubah. Tiada sudah patung Yesus, patung Maria, akan diubah menjadi satu patung yang harus disembah oleh seluruh umat manusia, terutama sekali umat Katolik terlebih dahulu. Oleh itu, saudara-saudariku Katolik, sedar. Jangan kata saya menghujat, jangan kata di suatu masa bila sampai waktunya tiada orang yang Tuhan antar untuk memberitahu saudara-saudari. Banyak di seluruh dunia ini, memang banyak. Tapi saudara-saudari menutup hati dan pemikiran Anda. Jadi apapun terserah pada Anda semua untuk menilai apa yang disampaikan oleh orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk menyampaikan kepada saudara-saudari semua. Sedar, bangun. Jangan mau ditawan oleh Lucifer. Karena yang ada di dalam wadah badan paus itu adalah Lucifer. Sebab itu dia tidak mau saudara-saudari membaca firman Allah itu mengikut dengan kesukaan hati Anda, keinginan hati Anda. Karena bila Anda semua membacanya, Anda akan menemui rahasia-rahasia itu. Jadi terserah pada Anda untuk menerimanya. Tuhan, haleluya, haleluya.